Shalom. Mari saya mengajak setiap kita dimanapun berada hari ini datang kepada Tuhan, mempersembahkan syukur kepada Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami, dan kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan,
Mari saya mengajak setiap kita membuka bersama-sama di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, terpujilah Tuhan karena Ia mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Sebuah mazmur di mana dia mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan lewat ucapan syukur yang dinyanyikan kepada Allah, lewat mazmur untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini saudara, ada beberapa hal mengapa atau alasan apa Daud itu menaikkan syukur senantiasa kepada Allah. Yang pertama, mari coba kita lihat di ayatnya yang ke-6. Di situ dikatakan, terpujilah Tuhan karena Ia mendengar suara permohonanku. Artinya Allah itu mengabulkan apa yang menjadi doa Daud. Allah menyatakan kerinduan hati Daud seperti apa yang dia naikkan kepada Tuhan. Permohonannya, doanya, kerinduan hatinya. Ada sebuah kisah saudara, ada sebuah kesaksian yang luar biasa. Suatu ketika ada orang yang mengalami sakit yang cukup parah dan dokter sudah memvonis orang tersebut bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Ketika orang ini mendengar apa yang dikatakan oleh dokter mengenai vonis bahwa umurnya enggak panjang, dia enggak sedih saudara. Dia anak Tuhan yang luar biasa. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya dia kembalikan kepada Tuhan. Dan setiap hari apa yang dia lakukan? Dia tetap memuji dan menyembah Tuhan. Dia tetap mengagungkan Tuhan. Bermazmur dengan keadaannya yang mungkin bagi dia tidak baik, bagi keluarganya tidak baik. Dan ketika itu dia lakukan terus sambil dia menaikkan doa kepada Tuhan. Suatu ketika dia bangun tidur, dia merasakan sebuah kesegaran yang belum pernah dia alami. Dan tidak berapa lama ketika dokter mengecek lagi akan sakit penyakitnya, dokter sempat kaget, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dan ternyata mujizat kesembuhan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari-hari ini kalau kita mempelajari kisah tentang Daud itu adalah orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tetapi tantangan yang terjadi dalam kehidupan Daud itu bukan tantangan yang mudah. Sejak dari mudanya dia mengalami banyak hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupannya. Pada saat dia sudah diurapi menjadi raja, banyak tantangan yang terjadi. Dia menghadapi banyak musuh dalam hidupnya. Tapi satu hal, satu perkara, Daud senantiasa tetap menaikkan pujian dan syukur kepada Allah. Maka dia mengalami pertolongan dan jawaban dari Tuhan. Lalu yang kedua saudara, alasan kenapa Daud senantiasa menaikkan syukur kepada Allah. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-7 dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya.
Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Saudara dikasih Tuhan, Daud adalah pribadi yang sangat mempercayai Tuhan. Ketika Daud menghadapi musuh dalam kehidupannya, bangsanya akan diserang oleh bangsa Filistin yang mungkin kekuatannya berlipat-lipat kali ganda. Daud gak pernah gentar, tetapi sebelum dia berperang, Daud senantiasa mencari Tuhan. Daud senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dan tak lupa, Daud tetap berkata, Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada senantiasa syukur yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Daud, dalam pemerintahannya, dia pribadi yang selalu memenangkan pertempuran lewat pertempuran. Bahkan dikatakan Daud memenangkan begitu banyak pertempuran yang luar biasa karena dia meletakkan kekuatannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Allah adalah sumber perisainya. Perisai berbicara mengenai perlindungan. Daud begitu mempercayai Tuhan bahwa Allah itu sanggup melindungi dia, melindungi kerajaannya, melindungi rakyatnya. Makanya gak heran saudara, Daud selalu memperoleh kemenangan dalam hidupnya. Saudara, saya gak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara hari-hari ini. Tapi ketika engkau setiap saat, setiap waktu, engkau senantiasa menaikkan pujian, nyanyian syukur kepada Allah, maka kekuatan Tuhan, perisai Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Mari saya mengajak kita merenungkan firman hari ini. Mari angkat tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita menyanyikan pujian ini sekali lagi. Nanti kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan,
kita berdoa. Bapa, terima kasih buat segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang limpah bagi kami. Hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh apa yang kami kerjakan, apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami semua mau percayakan kepada Tuhan. Dan tak henti-hentinya kami senantiasa menaikkan permohonan kami, kerinduan kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup menjawab apa yang kami doakan. Bahkan Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak dan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan. Kau melihat anak-anak-Mu dimanapun berada hari ini Tuhan. Hamba berdoa bagi yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami mintakan, turunkan pertolongan-Mu atas mereka Tuhan. Turunkan Tuhan kekuatan-Mu, perisai-Mu, perlindungan-Mu. Karena kami mau mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih kami mau memulai hari ini dengan penuh rasa syukur. Dan bawa kami selalu dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.